Setelah dicek lagi, ternyata jumlah mahasiswa baru itu dalam daftar hanya ada 40. Jadi menurut kalian yang satu itu siapa? Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini Danang Gersadewa, dan kali ini kita ketemu lagi di segmen membahas horor di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu, aku udah ngebahas beberapa kampus seperti UGM, UI, dan kali ini sesuai judulnya aku akan membahas horor kampus yang ada di Institut Teknologi Bandung. Ya. Seperti kita tahu, ITB ini adalah salah satu universitas atau institut yang memang sudah terkenal, sudah lama, dan bahkan 2 presiden di Indonesia itu adalah jebolan dari Institut Teknologi Bandung ini. Siapa sih yang nggak kenal Insinyur Soekarno? Siapa yang nggak kenal B.J. Habibie? Beliau-beliau ini adalah lulusan dari ITB. So, kelihatan kan seberapa lamanya, seberapa tuanya ITB ini telah berdiri. Oke, singkat cerita, ITB ini adalah institut yang berdiri dari zaman kolonial Belanda, tahun 1920. Langsung aja kita bahas cerita horor yang ada di Institut Teknologi Bandung. Cerita yang pertama, kita ke gedung Fakultas Seni Rupa dan Desain. Cerita ini bermula dari beberapa orang mahasiswa yang ada di lantai 2 sebuah studio di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Nah, kebetulan mereka itu lagi lembur, lagi ngerjain tugas di situ. Ya seperti biasa kalau kita lagi nugas, lagi mengerjakan sesuatu kan bawaannya capek, lapar gitu kan. Ya biasalah ketika kita ngerjain tugas atau ngerjain laporan kan banyak energi kita yang terkuras. Nah, pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa itu memutuskan untuk mencari makanan di luar. Tapi sebelum mereka beranjak dari studio lantai 2 tersebut, mereka mendengar suara ting 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 ting. Ya kalau kalian bisa bayangin itu suara dari biasanya abang-abang yang jualan makanan gitu kan. Langsung salah satu dari mereka melihat ke arah jendela. Ternyata ada tukang bakso yang lewat. Ketika mereka ingin membeli bakso tersebut, mereka tersadar, loh, kita kan ada di lantai 2. Tapi kalau mereka ada di lantai 2, seharusnya kan abang tukang baksonya itu ada di luar, di lantai bawah, di dasar gitu kan, di jalan gitu. Tapi yang mereka lihat, abang tukang baksonya ini sejajar dengan jendela yang ada di lantai 2 tersebut. Jadi, menurut kalian itu siapa? Cerita horor selanjutnya adalah hantu ospek. Seperti kita tahu kalau mahasiswa-mahasiswa baru yang biasanya keterima di salah satu universitas itu harus melewati satu masa-masa seperti pengenalan kampus atau biasa kita sebut dengan ospek. Biasanya nih setelah agenda dari universitas atau institut itu, kadang ada juga orientasi yang dilakukan oleh jurusan mereka masing-masing. Dan biasanya hal ini sampai malam men. Jadi ketika acara, panitia memastikan apakah mahasiswanya ini lengkap atau tidak. Biasanya nih untuk memastikan lagi, panitia itu menghitung jumlah peserta yang akan ikut ospek. Dihitunglah 1, 2, 3, 4, 5 sampai ketemu angka 41. Tapi setelah dicek lagi, ternyata jumlah mahasiswa baru itu dalam daftar hanya ada 40. Jadi menurut kalian yang satu itu siapa? Cerita horor selanjutnya adalah hantu di laboratorium mesin. Jadi seperti kita tahu kalau ITB itu kan banyak laboratorium yang digunakan untuk praktek mahasiswanya gitu kan. Singkat cerita, setelah perkuliahan selesai biasanya kan mesin dimatikan, pintu dikunci gitu kan. Secara logika itu ya udah terkunci gitu. Tapi
kadang sering terdengar suara mesin yang beroperasi. Setelah dicek, setelah dibuka pintunya, ternyata nggak ada orang. Ini juga terjadi di studio-studio lain yang ada di ITB. Salah satunya di studio gambar yang ada di ITB. Kadang setelah perkuliahan selesai, terdengar meja digeser. Dan kembali lagi, setelah dicek, dibuka pintunya, tidak ada satu orang pun yang ada di situ. Cerita selanjutnya adalah cerita hantu yang ada di gedung PAU. PAU itu adalah pusat antar universitas. Jadi di gedung itu diceritakan kalau dulunya ada seorang mahasiswa yang bunuh diri di situ. Dan terkadang dia juga menampakkan dirinya. Jadi hantu ini punya cara unik untuk menampakkan wujudnya. Ketika ada orang yang lewat di depan gedung itu, kadang hantu ini melemparkan dirinya dari atas gedung dan jatuh di tanah dengan keadaan yang hancur. Gila, bayangin gak sih kamu lewat tiba-tiba ada orang gitu kan, jatuh, tubuhnya hancur gitu kan. Setelah kamu cek, ternyata itu bukan manusia. Men, ini gila sih. Maksudnya ketika kamu lihat di depan kepala kamu sendiri gitu kan, orang jatuh itu aja udah nyeremin gitu kan. Apalagi ini sampai hancur gitu. Oh man, gila. Ini gila sih men. Gak bisa bayangin kalau aku yang lihat itu secara langsung, mungkin aku udah gila gitu ya. Cerita selanjutnya adalah hantu Noni Belanda. Jadi ceritanya ini ada di gedung FSRD lantai 3 gitu kan. Bayangin aja, kita posisikan diri kita sebagai cowok gitu kan, sebagai mahasiswa laki-laki. Gimana rasanya kalau kalian itu lagi nugas dan ditemenin pacar kalian? Pasti seneng kan? Pasti tambah semangat gitu. Tapi bagaimana kalau kalian ada di kasus lain? Kalau kalian sedang nugas dan kalian ditemani oleh seorang yang berparas cantik. Selama mengerjakan tugas kalian saling ngobrol, tapi kalian baru sadar kalau wanita tersebut itu adalah noni-noni beranda yang sering diceritakan oleh mahasiswa lain. Bagaimana reaksi kalian? Coba kalian bayangkan kalau kalian ada di posisi itu. Kalau aku sih ya, kalau aku lagi nugas ditemenin itu dan aku sadar, pasti aku udah gak bisa mikir lagi gitu. Tapi sebenarnya noni-noni Belanda ini memang punya sifat yang baik. Dia punya niatan untuk nemenin mahasiswa-mahasiswa yang sedang nugas gitu kan, diajak ngobrol. Tapi kalau itu bukan manusia juga gimana gitu. Coba kalian tulis reaksi kalian di komentar. Jadi itu tadi cerita-cerita horor yang ada di kampus ITB. Jadi kalau kalian punya rekomendasi atau cerita horor, bisa banget kalian komen di bawah. Atau kalian juga bisa ngasih saran kampus mana kira-kira yang akan aku buatin video selanjutnya. Gitu aja. Aku Danang Grisadewa dan see you. Biasanya ketika malam hari, dia sering menjatuhkan dirinya dari atas jembatan ke jalan yang ada di bawahnya. Cerita hantu wisuda UI. Sosok ini sering muncul ketika mahasiswa sedang berfoto di Balerung UI. Sosok hantu ini sering muncul di wisuda karena latar belakang dia gagal ikut wisuda.